Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Fahmi Aulia selaku dosen pengampu mata kuliah infrastruktur wilayah dan kota, dan yang saya segani kawan-kawan seperjuangan. Baiklah, kami selaku kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami, yaitu rencana jaringan energi atau kelistrikan. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Farid Hidayah. Yang kedua ada Zahra Nurul Nisa. Yang ketiga ada Resi Selvianti. Dan yang keempat ada Manzila Ahmad. Di sini kami ingin mempresentasikan 3 hal. Yang pertama ada pengertian energi dan kelistrikan. Yang kedua ada menghitung kebutuhan. Dan yang ketiga ada strategi rencana pengembangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelistrikan dan energi. Usaha ketenaga listrikan merupakan salah satu bidang usaha yang sangat krusial dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, serta termasuk ke dalam cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 dijelaskan bahwa penyediaan tenaga listrik terbagi atas pembangkitan, transmisi, distribusi, dan tenaga listrik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam bidang fisika, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja, misalnya untuk energi listrik dan mekanika. Energi adalah daya atau bisa disebut dengan kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Misalnya dapat berupa bagian suatu bahan atau tidak terikat pada bahan, seperti sinar matahari. Energi juga bisa disebut sebagai tenaga. Yang kita ketahui, energi itu terbagi 2. Yang pertama ada energi terbarukan, sedangkan yang kedua ada energi tidak terbarukan. Berikut adalah penjelasan energi terbarukan dengan energi tidak terbarukan. Energi terbarukan itu sumber energi yang berasal dari alam yang maupun dibuat kembali secara bebas serta mampu diperbarui secara terus-menerus dan tak terbatas. Energi terbarukan itu mengarah pada iklim perubahan dan tidak melakukan emisi polutan. Selanjutnya ada energi tidak terbarukan. Energi tidak terbarukan itu adalah energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang waktu pembentukannya sampai jutaan tahun. Energi ini dikatakan tak terbarukan karena apabila sumber daya tersebut sudah digunakan, akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menggantikannya. Sumber energi tak terbarukan ini seperti gas alam, batu bara, dan minyak bumi. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis energi terbarukan. Yang pertama ada solar energi, yang kedua ada biofuels, yang ketiga ada wind energy, yang keempat ada hydro power energy. Yang pertama ada solar energy atau energi surya. Energi surya adalah energi yang berupa sinar dan panas dari matahari. Energi ini dapat dimanfaatkan dengan menggunakan serangkaian teknologi seperti pemanas, fotovoltaik surya, listrik panas surya, arsitektur surya, dan fotosintesis buatan. Energi matahari merupakan sumber energi yang paling utama bagi kehidupan manusia dan terjamin keberadaannya di muka bumi. Berbagai jenis energi, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan, merupakan bentuk turunan dari energi matahari, baik secara langsung maupun tidak langsung. Energi yang dipancarkan oleh matahari dihasilkan dari reaksi fusi, yaitu penggabungan 4 inti hidrogen menjadi inti helium yang terjadi di dalam inti matahari. Mengubah energi matahari menjadi listrik bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu melalui sel surya dan pembangkit listrik tenaga matahari. Selanjutnya, energi angin. Energi angin adalah energi yang dihasilkan oleh gaya angin yang berhembus di permukaan bumi. Energi angin merupakan sumber energi yang dapat diperbaharui
karena angin akan terus berhembus selama matahari bersinar. Energi angin dapat diubah menjadi energi mekanik untuk menghasilkan usaha. Penggunaan energi angin telah dimulai sejak abad ke-7 sebelum Masehi oleh bangsa Persia, yaitu dengan membuat kincir angin yang pertama di dunia. Kincir angin ini digunakan untuk mengiling padi, memompa air, memotong kayu, dan menghasilkan bentuk energi mekanik lainnya. Saat ini, turbin angin dapat mengubah energi angin menjadi energi listrik. Energi angin tidak menimbulkan polusi dan termasuk sumber energi yang dapat diperbaharui. Maka, banyak negara di bumi seperti Jerman, Denmark, India, China, dan Amerika Serikat membangun turbin angin sebagai sumber tenaga listrik tambahan. Hydropower atau energi air. Hydropower merupakan energi yang dihasilkan dari air yang mengalir. Pemanfaatan listrik tenaga air yaitu menggunakan kincir air. Pengoperasian kincir air menggunakan turbin, pompa, dan kincir air yang berfungsi untuk mengubah energi air yang mengalir menjadi energi rotasi. D. Biofuel atau biomasa. Biomasa adalah bahan yang berasal dari makhluk hidup, termasuk tanaman, hewan, dan mikroba. Menjadikan biomasa sebagai sumber untuk memenuhi berbagai kebutuhan menjadi sangat menarik, sebab biomasa merupakan bahan yang dapat diperbaharui. Contoh biomasa meliputi dari pohon, tanaman produksi dan resudi serat-serat tanaman, limbah-limbah hewan, limbah industri, dan limbah-limbah lain yang berupa bahan organik. Yang kedua yaitu kebutuhan jaringan energi atau kelistrikan. Untuk menghitung kebutuhan ada beberapa pendekatan. Pendekatan pertama yaitu dilakukan dengan pendekatan tren, yang kedua yaitu pendekatan end use, yang ketiga yaitu pendekatan ekonometri. Baik, selanjutnya yang ketiga, strategi pengembangan kelistrikan. Yang pertama ada yaitu fleksibilitas pengembangan pembangkit EBT dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik atau disingkat dengan RUPTL PT PLN 2019 sampai dengan 2028. Dalam RUPTL tersebut, percepatan pencapaian target bauran dan penambahan pembangkit EBT dapat dilakukan di luar rincian RUPTL PLN 2019 sampai dengan 2028 sesuai kebutuhan sistem kelistrikan lokal. Yang kedua ada pengembangan smart grid sesuai rencana umum ketenagalistrikan nasional atau disingkat dengan RUKN dari 2019 sampai dengan 2038. Pada tahun 2020, Smart Grid sudah mulai diimplementasikan di beberapa daerah di Jawa dan Bali, dan secara bertahap diterapkan pada sistem di luar Jawa maupun Bali. Yang ketiga ada revisi grid kode. Yang terakhir adalah yang keempat, pengembangan distribusi generation, microgrid, dan distribusi stroke. Saat ini, PLN tengah melakukan studi pemasangan baterai di Bali dengan kapasitas 50 sampai dengan 200 mWh. Jika studi ini layak, maka baterai menjadi alternatif untuk mitigasi kekurangan daya jangka pendek dan dapat menjadi cadangan untuk generator EBT intermittent. Dan selanjutnya yaitu lanjutan strategi. Yang pertama yaitu pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau disingkat dengan PLTS atap sejak diterapkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ISDM nomor 49 tahun 2018, konsumen PLN dapat memasang PLTS atap
Melalui aturan ini, konsumen dapat menghasilkan listrik mereka sendiri dan bahkan mengekspornya ke PLN. Yang kedua ada itu Drift, Peraturan Presiden tentang EBT. Konsep peraturan terkait pembelian tenaga listrik tengah disusun Kementerian ISDM. Yang terakhir adalah penggunaan energi bersih di kawasan wisata. Kawasan wisata diharapkan tidak lagi menggunakan batu bara atau pembangkit listrik berbasis high speed diesel atau HSD dengan mengganti pembangkit fosil secara bertahap dengan pembangkit berbasis gas atau EBT yang ramah lingkungan.